Baik, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali pagi ini bisa ketemu lagi untuk melanjutkan diskusi. Dipanggil aja teman-temannya yang belum masuk ke room. Oke, jangan lupa isi presensi kata Koti. Terima kasih Koti. Eh, Teman-teman, hari ini kita membicarakan terkait dengan topik yang terkait dengan penegakan diagnosis keperawatan, benar ya? Oke, selama 1 jam ke depan, silakan kita berdiskusi satu-satu tanyanya seperti biasa, sambil kita tanggapi. Kalau ada feedback silahkan. Caranya mungkin raise hand dulu biar ketahuan ya siapa yang nanya kayak gitu. Oke, Al, Rizkan di sini. Silakan dulu Al dimulai. Mungkin Ya. untuk pertanyaan ulun nih Mm-mm. mungkin tidak terlalu berbobot mungkin. Tapi berat ya. Tidak terlalu bobot tapi Eh, berat. untuk mengobati rasa penasaran aja, Nors. Hmm. Untuk penjelasan Pian ini mengenai diagnosis keperawatan mungkin sudah cukup jelas di ulun, Nors. Mm-mm. Tapi ada satu pertanyaan yang agak membuat ulun penasaran. Apa tadi? Itu pertanyaan ulun berdasarkan pengalaman Pian, Nors. Oke. Apakah ada perawat yang setiap melakukan diagnosis keperawatan itu diagnosisnya selalu tepat? Maksudnya itu diagnosis yang ditegakkan, yang ditetapkan oleh perawat tersebut itu bisa menyelesaikan masalah kesehatan pada pasien. Begitu, Nars. Oke. Apakah Mungkin setiap perawat satu-satu ya, satu-satu aku respon dulu. iya, Apakah setiap perawat yang pernah kita temui selalu tepat mengangkat diagnosisnya dan dapat menyelesaikan masalah pasien? Itu pertanyaan intinya tadi. Ya. tinggi. Jadi gini, uh, di video mungkin saya ada menjelaskan terkait dengan apa beda diagnosis medis sama diagnosis keperawatan dulu ya. Diagnosis Tinggi. keperawatan lebih kepada respon atau tanda gejala yang dialami pasien. Diagnosis medis lebih kepada apa yang menyebabkan pasien tersebut sakit. Oke. Kalau kita nurse atau perawat, dari sakitnya pasien apa yang timbul? Berarti kan tanda gejala. Oke. Nah, masalah yang dimaksud di sini, sudut pandang saya sebenarnya ada dua. Masalah sebagai penyebab dia sakit atau masalah yang terjadi ketika dia sakit. Orang pasien itu dirawat atau ditangani oleh multidisiplin. Saya nggak berbicara tentang kaplingan dokter-dokter, perawat-perawat ya di sini karena notabene satu pasien akan dilayani banyak disiplin ilmu. Nah, perawat fungsinya atau tugasnya di sini adalah memberikan asuhan keperawatan yang mana asuhan keperawatan itu berasal dari kebutuhan dasar manusia yang terganggu. Contoh, dia panas. Berarti kan kita mencoba untuk bagaimana dia tidak mengalami demam atau panas tersebut. Bukan tentang apa penyebab dia demam. Karena kan gini, ada orang tipes demam juga. Ada orang DBD demam juga. Orang malaria demam juga. Orang kelelahan juga ada yang sampai demam. Bicara tentang penyebab demam itu adalah ranah dari dokter. Tapi demam sebagai tanda gejala itu ranah asuhan keperawatan. Nah, pertanyaannya, apakah setiap perawat akan selalu tepat bisa menegakkan diagnosis untuk menyelesaikan suatu masalah keperawatan yang ada? Kuncinya adalah di asesmen. Kalau asesmen itu benar, bisa menggali data serelevan mungkin, seakurat mungkin, senyata mungkin, biasanya akan menegakkan diagnosis yang bersesuaian dengan kondisi pasien. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang ya kita nggak dalam untuk melakukan asesmen, lalu ada dua diagnosis yang masih ragu, inikah, ya mungkin bisa aja lepas kayak gitu.
kuncinya di asesmen tadi. Kalau asesmennya dalam, tajam kayak gitu, itu akan menegakkan diagnosis keperawatan yang tepat. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin kayak gini. Di video saya kan saya jelaskan bahwa diagnosis keperawatan bukan diagnosis tunggal, oke? Nggak ada istilah, oh oke, satu pasien dirawat, pasti jawabannya adalah hipertermi. Nggak boleh tentang pola napas, salah. Kan bisa aja pasien itu demam iya, sesak napas iya, batukan juga iya. Kan biasanya ketemu kayak gitu kita. Boleh diangkat beberapa diagnosis sesuai dengan tanda gejala pasien. Ya. Nah, yang berbicara tentang tepat nggak tepatnya mungkin nanti tentang prioritas. Apakah pada pasien ini saya lebih memprioritaskan hipertermi? Apakah pada pasien ini justru tentang sesak nafasnya yang menjadi prioritas? Nah, mungkin lebih tentang tepat tidak tepatnya di situ. Di pendidikan kita kan dituntut, oke, pasien ini seperti ini, harusnya ini loh yang paling tepat kayak gitu. Sama sampai ke uji kompetensi nurse juga nanti pertanyaannya itu. Jadi satu pasien yang diceritakan di soal akan muncul beberapa diagnosis keperawatan, apa yang paling utama katanya. Jawabannya tuh benar semua. Tapi dari tanda gejala yang dialami pasien, apa yang paling utama? Makanya saya bilang kuncinya adalah asesmennya harus tepat di awal. Begitu. Gimana, Al? Pertanyaan lanjutannya tadi apa? Mungkin itu aja tadi Nurs pertanyaannya. Oke. Ulun sanggah sedikit. Oke. Berarti untuk mendapatkan diagnosis keperawatan yang tepat, ya bisa kita bilang tepat aja lah Nurs. Harus asesmen tadi yang lengkap gitu Nurs. Asesmennya lengkap berarti bisa mendapatkan diagnosis yang tepat. Tinggi Nurs. Belum catat. Mungkin terima kasih Nurs jawabannya dari Pian sudah jelas. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi silahkan ya, kita ke yang lain dulu ya. Tinggi. Oke, thank you. Silakan Rizkan ya. Mohon izin bertanya, Nars. Jadi saya ada membaca buku tentang dokumentasi keperawatan. Nah, di sana ada penyusunan diagnosa keperawatan. Di sana ada problem, etiolog, sama simptom. Untuk kasusnya gangguan pemenuhan nutrisi, ini panjang, Nars. Kasusnya langsung saya ke problemnya saja, Nars. Ke problemnya gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Etiologinya intake yang tidak adekuat. Nah, pertanyaan saya, intake yang tidak adekuat itu apa ya, Nars? Oke. Pertama, kita meluruskan ya, bahasa bakunya itu adalah diagnosis keperawatan. Oke? Bukan diagnosa keperawatan, tapi diagnosis keperawatan. Poin 1. Kedua, kita maunya memakai referensi yang mana? Kalau kita memakai yang namanya triple N yang ada nanda di dalamnya, kata-katamu tadi agak kepleset sedikit. Kalau nanda bahasanya itu yaitu ketidakseimbangan nutrisi (2) kurang dari kebutuhan tubuh. Cek di nanda masing-masing. Bahasanya itu bahasa bakunya. Mungkin buku yang mana yang kamu baca, oke, itu kan mazhab yang lain ya. Kalau kita kan berpandangannya kita cuma dua nih, bila ada triple N atau triple S. Nah di triple S, di SDKI, itu bahasanya adalah defisit nutrisi. Defisit nutrisi di SDKI dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh di nanda itu sama sebenarnya. Oke, jadi koreksi yang saya kedua adalah yang tentang pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu, jika kita mau mainnya di triple N dan triple S, tolong dibenarkan ya. Tapi maksudnya saya paham kok. Itu yang kedua. Yang ketiga, beretiologi, bukan etiolog. Tadi kan katanya etiolog ya. Etiologi. Etiologi itu adalah penyebab. Katanya tadi etiologinya adalah intake nutrisi yang tidak adekuat. Oke, kita pahami sedikit-sedikit. Adekuat itu adalah sesuatu yang bersesuaian dengan kondisi kita masing-masing.
kamu misalkan aktivitasnya tinggi, harusnya asupannya juga tinggi. Si B yang aktivitasnya santai-santai aja, mungkin dia intake atau masukannya itu sedikit. Artinya intake adekuat untuk tiap orang itu sangat-sangat beragam sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kebiasaannya, macam-macam. Nah, yang dimaksud dengan intake nutrisi tidak adekuat pada pasien tersebut adalah intake kan masuk tadi, berarti kan makanan yang dimakan dia itu tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya biasanya. Maksudnya apa? Dia sekarang terbaring sakit. Sebelum dia sakit, dia makannya kayak gimana? Dia makan apa aja? Adakah pemantang? Waktu dia sakit, pemantang paham ya? Pemantang itu apa ya? Batasan-batasan yang dilarang kayak gitu. Ketika dia sakit, makannya kayak gimana? Berkurang kah? Pahit kah liurnya? Porsinya kayak gimana? Ada pemantang kah? Nah itu loh. Ketika ada kesenjangan tadi, bisa aja intake-nya kurang. Intake kurang kalau dalam waktu lama, ya pasti akan menurunkan secara berat badan, kekuatan fisik, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan mungkin intake yang tidak adekuat untuk diri kita masing-masing, begitu. Begitu, Rizkan. Terima kasih Nars juga koreksinya Nars. Oke. Alhamdulillah sudah terjawab Nars. Siap. Diingat ya. Jangan salah-salah taksonominya lagi ya. Oke. Izin masuk Nars. Oh ya, apa? Sebentar ya Pauza. Akmal, sebentar. Untuk pertanyaan dari Akbar tadi Nars. Yang ulun baca di buku SDKI. Ada defisit nutrisi. Benar ya, yang aku bilang tadi ya, defisit nutrisi pada SDKI. Oke, lanjut. Mungkin untuk penggunaan kata intake nutrisi yang tidak adekuat itu agak susah dimengerti, Nars. Untuk yang di buku ini agak mudah untuk dimengerti. Definisinya dari defisit nutrisi itu asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Oke. Mungkin asupan, untuk kalimat itu asupan sama dengan intake berarti di sini. Tinggi. Asupan, intake, masuk, input, ya sama aja tuh. Ya, oke, sip. Nah, makanya saya mungkin entah kelupaan menjelaskan ya. Alasan adanya SDKI, mungkin di video yang akan datang. Alasan adanya SDKI itu adalah karena perawat Indonesia merasa bahwa apa yang ada di Triple N itu bahasanya itu masih sangat sangat luas kayak gitu. Sehingga PPNI menggawangi dengan menerbitkan Triple S itu dengan bahasa yang lebih nyaman, dengan bahasa yang familiar terhadap Indonesia kayak gitu. Sehingga contohnya tadi intake disesuaikan dengan asupan. Jadi rata-rata mungkin dari kita akan memahami, oh intake yang tidak adekuat itu ternyata asupan yang tidak bersesuaian dengan kebutuhannya kayak gitu. Ya, thank you Al sudah memberikan penjelasan. Sama-sama Nars. Oke Rizkan. Oke, teman-teman yang lainnya juga ya. Akmal, silakan Akmal. Oke, terima kasih Ners untuk kesempatannya. Sebelum Ulun menyampaikan pertanyaan, mau menanggapi yang dari pertanyaan Rizkan tadi dulu Ners. Oke. Nah, tadi kata Pian beda mazhab jar Pian tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kami lah secara khusus untuk mahasiswa perawatan ini jangan terlalu banyak membaca buku selain Triple S dan Triple N, begitu kan Ners? Maksudnya patokan utama lah, jangan ke lain. Ya. Oke, jangan terlalu frontal kayak gitu. Nanti kalau dipahami setengah-setengah agak menyimpang. Nanti kalau dipahami setengah-setengah dibilang bahwa buku A, B, C gak baik, tapi kayak gini loh maksudnya. Pertama Nanda. Saya mungkin ada menjelaskan di video awal bahwa Nanda itu kan dibentuk oleh konsorsium internasional di Amerika Utara yang isinya itu ibaratnya ilmuwan-ilmuwan yang rata-rata dipakai seluruh negara di dunia kayak gitu. Kalau dia nggak punya referensi sendiri-sendiri. Sedangkan Triple S yang ada dalamnya SDKI adalah PPNI kita.
Ya, se-Indonesiaan juga komit menggunakan SDKI juga. Saya merekomendasikan menggunakan triple N dan triple S karena itu sangat identik. Nah, tapi jangan juga kita memandang salah atau memandang sebelah mata terhadap buku-buku asuhan yang lain. Contoh, Carpenito, Linda Jual Carpenito, atau Dungus. Nah, 2 buku yang saya baru sebutkan ini itu adalah penulis pribadi. Oke, penulis pribadi. Artinya, kalau kamu baca bukunya tersebut, biasanya referensinya juga menyadurkan Anda. Tapi dia memformulasikan dengan bahasa sendiri, karena dia nulis buku. Bener aja kok, aplikasi kok sebenarnya. Tapi kalau ditanya, bisakah, digunakankah di negara lain, atau digunakankah di Indonesia berapa orang yang menggunakan Carpenito atau Dungus? Nggak akan seluas penggunaan Anda dan triple S, SDKI-nya kayak gitu. Jadi silakan untuk memperkaya ilmu boleh. Namun saran saya gunakan 2 mazhab ini tadi, triple N dan triple S, karena ini yang umum digunakan di dunia dan di Indonesia. Begitu. Itu tanggapan saya terhadap pertanyaan pembuka. Berarti sebagai referensi tambahan lah. Betul. Ya, makanya saya bilang jangan ditanggapi nanti langsung blok itu. Ini kontroversial, ntar dibilang seri melarang penggunaan buku itu, enggak. Begitu. Baik, Ners. Silakan Ulun lanjutkan. ke pertanyaan ulun lah, Ners. Ya. Di video 32 itu Pian menjelaskan tentang diagnosis medis dan diagnosis keperawatan. Oke. Berarti masing-masing profesi itu memiliki diagnosis masing-masing, Ners lah. Betul. Perawatan, kemudian dokter, bidan, dan segala macam. Nah, kemudian diagnosis medis ini berarti secara umumnya, gitu lah. Berarti kan kalau masing-masing profesi ini tentu memakai diagnosis di profesinya masing-masing. Nah, yang ulun tanyakan nih, kapan penggunaan diagnosis medis ini dan fungsinya untuk apa seperti itu? Kalau memang masing-masing profesi sudah memakai diagnosisnya masing-masing. Oke. Nah, ini jadi gini. Pernah melihat pasien atau pernah jadi pasien ya di rumah sakit ya? Oke. Satu pasien ini pasti akan didatangi yang namanya multidisiplin ilmu ya, atau bahasanya itu profesional pemberi asuhan yang terdiri dari tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit yang bersesuaian dengan kondisinya. Nggak semua juga, misalkan pasiennya akan ketemu fisioterapis, tapi ada juga orang yang akan ketemu fisioterapis kalau bersesuaian. Tapi yang rata-rata ketemu ini sebenarnya adalah perawat dan dokter biasanya untuk sakit apapun ya. Kalau di kebidanan mungkin bidan dan dokter gitu. Nah, kapan dan mengapa sih harus masing-masing? Jelas kalau yang maksudnya masing-masing itu adalah setiap disiplin ilmu mempunyai sudut pandangnya masing-masing terhadap masalah yang dialami pasien. Oke, contoh seorang dengan tadi tipes saja deh, diambil yang tersingkat, tipe yang termudah lah istilahnya, tipes. Pihak medis atau kedokteran atau dokter pasti akan yang menyelidiki dan mengobati orang tipes ini, pasti yang dipersalahkan adalah Salmonella typhi atau apa yang menyebabkan dia sakit tipes. Kuman atau bakterinya kan Salmonella typhi ya, pernah dengar ya? Maka dokter akan memberikan resep obat macam-macam untuk membasmi Salmonella typhi yang ada di saluran pencernaan pasien, yang menyebabkan pasien sakit. Nah, pasien sakit akan muncul tanda-tanda macam-macam. Salah satunya mungkin demam. Dokter juga kalau pasien demam, dia akan support dengan antipiretik atau anti demam. Oke. Nah, perawat hadir di sini lebih kepada KDM-nya. Perawat nggak langsung berurusan dengan bentuk Salmonella typhi itu kayak gimana, lalu kayak gimana membasminya. Tapi kalau teman-teman belajar IDK, parasitologi, farmakologi tentang obat-obatan itu just to know kayak gitu. Lebih bagus kalau teman-teman tahu. Nah, yang teman-teman harus perbuat adalah bagaimana kita bisa mengintervensi masalah yang terjadi pada pasien, yang orang-orang tipes tadi, demam, mungkin lidahnya bisa kotor,
yang kayak ada kotoran lah, bukan kotor tanah ya, tapi misalkan yang bikin pahit, liur kayak gitu. Terus nggak nafsu makan. Nah, ranah keperawatan lebih di situ. Caranya kayak gimana? Gunakan nanti fungsi perawat. Kan mungkin di Nurse Eka di awal sudah menjelaskan bahwa fungsi perawat itu ada yang namanya independen, mandiri, dependen, ketergantungan, interdependen, kolaborasi. Nah, dokter ngasih resep obat nanti akan diterjemahkan oleh rekan kita yang lain adalah apoteker klinis di apotek. Nggak ada tuh cerita dokter tenteng-tenteng ini obat tipes ke pasien, nggak ada istilah kayak gitu. Itu ngarang kalau ketemu yang kayak gitu. Pasti dia akan nulis resep, oke? Resepnya itu nanti diterjemahkan oleh rekan kita yang lain yaitu apoteker. Dia sediakan obat macam-macam. Obat itu akan dikirim ke ruang perawatan. Nah, makanya nanti di lab skill kita akan diajari gimana administrasi obat, minum secara oral, suntikan, salep, macam-macam. Nah, fungsi kita di situ nanti kolaborasi kita yang secara teknis ngasih obat tersebut ke pasien, kita yang mengedukasinya. Terus ketika pasiennya masih panas, kita bantu support dengan kompres, begitu. Niatnya sama semua untuk ngebasmi Salmonella typhi-nya tadi, untuk menurunkan panasnya, untuk melancarkan nafsu makannya lagi. Kalau anak-anak kasih kurkuma, biasanya kita sebagai perawat anjurkan ibu bapaknya itu untuk kebersihan mulut anaknya. Jadi saling nimpal kayak gitu, tapi tidak mencampuri urusan disiplin ilmu masing-masing. Namun berkolaborasi, bersinergi kayak gitu. Begitu, Akma. Gini, berarti diagnosis medis ini dipakai ibaratnya sebagai antara masing-masing profesi begitu, Nurse lah. Ya, dan jangan juga istilahnya seorang perawat bergantung pada diagnosis medis dulu apa lalu bisa bergerak. Enggak, salah. Karena diagnosis medisnya oke jalan, kita kan yang melihat kan respon atau tanda gejalanya. Contoh lain misalkan, pasiennya asma, itu versi medis. Datang ke kita di IGD, kan pasien nggak bilang kayak gini, asma, enggak kan? Pasien kan datangnya apa? Sesak napas kayak gitu. Nah, pertanyaanku adalah, apakah kita nunggu diagnosis medis tegak asma dulu, baru kita mencoba untuk memposisikan pasien, mencoba untuk kasih pasien support dengan oksigen? Enggak kan? Kita belajar loh, nanti pemberian oksigen itu respirasi rate-nya berapa, lalu volume oksigen yang dialirkan berapa, nanti ada ilmunya. Terlalu tega ya kalau nunggu dulu ya, dokternya belum putus nih diagnosis apa, kami nggak memberikan apapun dulu. Enggak, tetap yang namanya KDM berarti kan KDM pernapasan di sini. Kasih posisi Fowler, semi Fowler, oksigen support, sambil periksa pasiennya, laporkan, kolaborasikan ke dokter, dokter juga meriksa nanti, oke, dapat tegak diagnosis asma, pasti beliau juga akan support misalkan obat-obatan yang ke arah asma, yang biar ada vasodilator macam-macam lah, seperti yang teman-teman tahu tentang asma gitu. Ya. Siap, Nurse. Sangat jelas, sudah luar biasa. Oke. Contohnya pulang. Iya, emang harus kayak gitu. Oke, biar paham. Oke, thank you Akmal. Lanjut, Farohijatul Nur Azizah. Silakan. Terima kasih, Nur, atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya adalah, dalam menentukan diagnosis keperawatan, ada yang salah dan ada yang benar. Dan saya masih bingung dengan proses penentuan diagnosis keperawatan yang salah, dan bagaimana contohnya dalam menangani pasien jika terjadi kesalahan dalam mendiagnosis pasien tersebut. Apakah untuk mendapatkan diagnosis yang benar, harus memulainya lagi dari tahapan awal lagi, Nurse? Terima kasih. Oke, saya minta bantu untuk sambil interaktif ya kita ya. Di video saya kan saya menjelaskan ada semacam kayak dua alur ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau yang salah itu kalau saya nggak salah, langsung loncat ya dari ibaratnya dari asesmen langsung negakkan kayak gitu. Kan di tengah-tengahnya itu kan ada proses ya, Jijah. Nah prosesnya itu apa aja yang kamu ingat?
di tengah-tengahnya itu dari asesmen sampai tegak diagnosis itu tahapannya kan banyak. Oke, yuk kita pelajari di situ. Silakan, itu yang salah atau yang benar, Nurse? Yang salah dulu. Yang salah dulu. Oh. Jadi ini langsung yang pertama langsung asesmen atau mengidentifikasi diagnosis medis, lalu langsung mendefinisikan karakteristik, lalu mendaftar diagnosis yang potensial, mengumpulkan data tambahan, lalu mendiagnosis. Apa yang terlewat jika dibandingkan dengan skema yang benar? Yang terlewat. Yang lain kalau ada yang mau bantu boleh. Kita umum aja diskusi. Yang terlewat tuh ada mendefinisikan karakteristik, kemudian mendaftar diagnosis yang potensial, kemudian mengumpulkan data tambahan ke daftar diagnosis potensial. Oke. Jadi kayak gini. Satu diagnosis medis mungkin mempunyai diagnosis keperawatan yang banyak. Oke, itu poin pertama dulu. Kemudian kita salah itu ketika kita ingat pasien itu asma, lalu kita langsung plek, ini kayaknya diagnosis yang mungkin muncul. Padahal satu pasien dengan penyakit yang sama atau kondisi yang sama mungkin responnya beda. Kita balikan dengan contoh yang kemarin. Semua orang yang di sini yang perempuan sedang mengalami premenstruasi, PMS. Ada orang yang sakit sama sekali, ada yang sedang, ada yang biasa aja. Padahal sama-sama PMS. Oke. Yang salah itu ketika kita bilang bahwa semua perempuan PMS pasti nyeri. Padahal nggak pasti. Ada yang biasa aja kayak gitu. Nah, sama setiap pasien yang asma atau setiap pasien yang tipes pasti demam. Kita bilang pasti demam. Tapi ada loh orang-orang yang ketika tipes tuh hanya kurang nafsu makan, demamnya udah nggak ada. Nah, itu yang salah ketika kita langsung ketemu diagnosis medis, ya udah berarti nggak usah dikaji, nggak usah didalami, langsung aja deh tegak. Itu loh yang maksud saya salah. Harusnya adalah oke, diagnosisnya medis ada, tapi kita lakukan asesmen dulu. Kita definisikan batasan karakteristik. Batasan karakteristik yang saya maksud di situ adalah mirip dengan tanda gejala. Coba teman-teman baca Nanda, bukan Nanda masing-masing. Di situ kan ada namanya batasan karakteristik. Nah, batasan karakteristik itu adalah tanda gejala yang dialami pada pasien. Sama kayak yang memegang SDKI. Di situ ada tanda mayor dan minor. Ya, itu tanda gejala. Itu yang biasanya kita temui ketika kita berhadapan dengan pasien. Pasien kan nggak ada bilang kayak gini, aku beradipnu, aku takipnu. Nggak ada. Pasien itu cuma bilang sesak napas. Terus pasien juga menunjukkan frekuensi napas cepat. Tugas kita sebagai seorang perawat yang memikirkan, menerjemahkan apa yang kita lihat dengan batasan karakteristik yang ada di referensi kita, baik di SDKI atau di Nanda. Itulah yang namanya mendefinisikan batasan karakteristik, begitu. Setelah itu, ketika udah dapat, kan ketemu satu pasien, kan mungkin banyak ya tanda gejala yang abnormal lah untuk pasien tersebut. Lalu kita list, ini yang mungkin terjadi. Ini kejadiannya, ini loh kayaknya diagnosisnya. Kita belum berbicara prioritas nih. Kita bicara ini masalahnya yang mungkin ada, ini masalahnya ada. Itu kita melis. Kalau ada nanti perlu tambahan, kita dalami lagi. Baru kita nanti menentukan ini loh masalah perawatan yang mungkin muncul. Tambahan dari saya. Ketika kita interaksi dengan pasien, data itu kan akan acak ya. Kadang pasien mengatakan nggak nafsu makan. Kadang pasien juga mengatakan agak menurun berat badan. Tapi ketika itu juga kita menemukan adanya demam. Ketika itu juga pasien mengatakan, ini panas badanku katanya. Kadang-kadang sesak. Nah itu kan data nyampur ya. Yang kita temukan tuh datanya kan nyampur. Nah tugas kita setelah itu mendekatkan data-data yang mirip. Yang seperti saya bilang waktu kemarin, jangan istilahnya bicara tentang cairan, tapi
ada juga data-data tentang status ekonomi kayak gitu. Itu kan agak jauh banget kayak gitu. Jadi tolong dekatkan data-data yang saling menunjang dan dekat dengan tanda gejala suatu diagnosis. Gitu. Kalau bicara pernapasan, perhatikan tentang frekuensi napas, otot bantu napas, retraksi dinding dada, apakah ada keluhan sesak napas, bagaimana posisinya ketika dia sesak napas. Nah, itu yang dikelompok-kelompokkan. Begitu. Gimana penanya, Ajijah? Lalu nurse, misalnya terjadi kesalahan dalam mendiagnosis tadi, apakah harus memulai lagi dari tahapan awal, nurse? Tergantung kesalahannya, ini kesalahan yang kayak gimana ya maksudnya ya? Yang kamu bayangkan ini kesalahan apa dulu nih? Kesalahan mendiagnosis penyakitnya, nurse. Oke, gini. Kamu data ada, ceritanya data kamu lengkap ya ceritanya ya. Karena sudah melakukan asesmen dengan benar. Kalau asesmennya nggak benar berarti harus dimulai dari asesmen lagi. Tapi kalau cuma pengangkatan diagnosis yang kurang sesuai dengan asesmen yang sudah dilakukan, berarti yang perlu direview atau diulang adalah penegakan diagnosisnya aja. Misalkan data udah melimpah nih, banyak, datanya relevan kok sebenarnya. Tapi aku salah mengangkat, misalkan, misal ya. Di Nanda itu ada yang namanya ketidakseimbangan termoregulasi. Itu tentang suhu tubuh. Ada ketidakseimbangan termoregulasi, ada hipertermi, ada hipotermi. Hipertermi sama hipotermi paham ya? Tinggi dan rendah. Ketidakseimbangan itu yang kayak gimana, Mas? Kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah. Nah, ketika kita melakukan asesmen, dapatnya kita apa nih? Contoh, dia kalau malam tinggi, tapi kalau diobati rendah lagi, tapi membulik lagi, panas lagi badannya. Terus gitu, istilahnya turun naik panasnya. Nah, itu kan lebih kepada ketidakefektifan termoregulasi. Tapi kalau terus-menerus saja panas, itu kan hipertermi. Nah, kali aja kamu salahnya itu salah mengangkat diagnosis. Kamu ngangkatnya misalkan hipertermi, padahal dia ada fase juga normal, tapi naik lagi, normal lagi, naik lagi, kayak gitu. Nah, kamu bisa ibaratnya merevisi pengangkatan diagnosismu tadi menjadi inefektif termoregulasi tadi. Berarti kan yang direvisi adalah diagnosis keperawatannya saja. Tapi kalau dari awal kamu mengatakan bahwa asesmen saya kurang lengkap, benar, sehingga diagnosis saya yang saya angkat kurang jelas, kurang valid, artinya masalah yang terjadi ada di asesmenmu yang nggak lengkap. Maka ditambah lagi asesmennya, harusnya diperdalam lagi, kayak gitu. Begitu aja, Jah. Gimana yang lain? Ada yang bertanya lanjutan? Kuncinya di asesmen ya, makanya saya tekankan. Oke, kayak entah terkendala jaringan ya, Ajijah. Kita sambil ke Yuspita dulu ya. Silakan Yuspita. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Nurse. Saya di sini izin untuk meminta contoh aja. Contoh dari tipe diagnosis keperawatan yang sindrom. Oke. Jadi diagnosis itu kan ranahnya kan ada problem fokus atau aktual, itu pertama, ada resiko, ada wellness atau yang diagnosis promkes dan sindrom. Kita nanti harus mengenali ciri-cirinya. Kalau yang namanya aktual atau problem fokus, dia langsung to the point masalahnya apa. Kalau resiko ada kata-kata risiko apa. Kalau wellness ada yang namanya kata-kata kesiapan untuk katanya. Nah, yang terakhir, yang diagnosis sindrom, ciri-cirinya adalah di Nanda tersebut yang 248 yang teman-teman pegang itu ada kata-kata sindrom awalnya. Oke. Nah, sindrom ditandai oleh kalau teman-teman yuk sekarang daftar isinya buka, kemudian lihat diagnosis sindrom itu di halaman berapa, silahkan buka halaman tersebut, coba lihat batasan karakteristiknya. Batasan karakteristik suatu diagnosis sindrom itu kok ada kodenya ya, kayak bahasa diagnosis keperawatan ya. Coba buka. Ada yang sudah buka? Sebelum saya lanjut menjelaskan, teman-teman harus buka dulu.
Ada nggak? Siapa yang sudah? Ya, nggak apa-apa, Ajijah. Mudah-mudahan terjawab ya tadi ya. Oke, Yuspita dan kawan-kawan ada yang udah buka Nanda nggak? Sudah, Nurse. Oke, Muziati, kamu buka sindrom apa? Sindrom putus zat akut. Oke, di situ ada batasan karakteristik nggak tulisannya? Ada, Nurse. Ada. Di detail, di rincian batasan karakteristik itu ada nggak? Kayak dalam kurung, angka-angka, lalu tutup kurung. Ada, Nurse. Berapa biji? Berapa titik tuh yang kayak gitu? 6. 6. Nah, jadi dari sini saya menjelaskan. Namanya diagnosis sindrom atau tipe diagnosis sindrom itu adalah diagnosis yang sebenarnya menggabungkan beberapa diagnosis yang menunjang satu sama lain untuk bisa diselesaikan sebenarnya secara bersama-sama daripada menyelesaikan keenam-enamnya. Toh itu juga yang dikerjakan, mending angkat suatu diagnosis sindrom yang bersesuaian. Gitu, Muziati dan Yuspita, paham nggak? Sindrom ini artinya kumpulan dari beberapa diagnosis yang saling bersesuaian. Begitu. Contohnya itu tadi. Gimana Yuspita? Si penanya. Berarti nanti saat penyelesaiannya itu juga sama kan, Nurse? Betul. Jadi gini, intervensi yang ada di NOC dan di NIC-nya si sindrom tadi, sebenarnya dia akan memakai intervensi yang ada di diagnosis yang 6 kata Muziati tadi sebenarnya. Ya. Daripada ke-6-nya ditulis manual, toh juga saling keterkaitan, biasanya digunakan diagnosis sindrom gitu. Banyak contoh diagnosis sindrom yang lain. Ya, terima kasih banyak, Nurse. Ya, sip. Pelan-pelan ya, pahami ya. Silakan yang selanjutnya tadi Muziati Hidayah, ada pertanyaan kah? Ada, Nurse. Ya, apa? Sebelumnya mohon maaf, ulun izin off cam karena di sini jaringannya tidak stabil. Oke, nggak apa-apa. Suara kita jelas ya, tapi ya. Di video 37, Nurse ada mengatakan bahwa tidak selalu label diagnostik dalam diagnosis keperawatan harus selalu berdampingan problem dan qualifier. Ada juga yang langsung ke problem. Nah, contoh label diagnostik yang langsung ke problem itu seperti apa, Nurse? Terima kasih. Oke, sekarang saya saya tambahkan. Yang namanya qualifier itu apa? Q itu apa? Penjelasan Q itu kita pahami dulu. Ada yang bisa jelaskan Q itu apa dulu? Qualifier digunakan untuk memberi arti tambahan pada diagnosis keperawatan. Contoh, kamu bedakan antara nyeri akut, dengan ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh atau ketidakefektifan pola napas. Pola napas itu kan harusnya efektif ya. Nah, dengan tambahan qualifier yang ketidakefektifan, itu artinya kan mencerminkan bahwa pola napas yang harusnya efektif itu jadi tidak efektif. Tapi ada juga diagnosis yang nggak pakai qualifier, seperti yang disebutkan Muziati tadi, contohnya cemas atau ansietas, nyeri akut, diare. Nggak ada kan ketidakefektifan diare, kayak gitu. Nggak ada kan? Langsung diare aja kan? Nah, paham nggak itu? Jadi P sama Q ini kadang berdampingan untuk memperkuat maknanya, tapi ada juga yang nggak pakai Q kayak gitu. Terima kasih, Nurse, atas penjelasannya. Oke, tapi tahu ya ciri-cirinya ya, Muziati ya? Inggih, tahu, ya. Nurse. Oke, sip. Lanjut, Latif, Al-Ghifari.
Terima kasih banyak sebelumnya Nurs atas kesempatannya. Saya ingin bertanya yang mengenai batasan karakteristik sebagai komponen diagnosis keperawatan Nurs. Di bagian pertama yang di petunjuk klinis mayor dan minor. Nah, untuk petunjuk klinis mayor dan minor itu masih belum terbayang Nurs kayak gimana gitu. Oke, sip. Oke. Jadi petunjuk klinis mayor dan minor ini maksudnya kalau di Nanda itu enggak, kamu pegang Nanda dan SDKI enggak kebetulan detik ini? Ada keduanya kah? Ada tapi nggak ada di dekat sini Nurs. Oke, nggak ada. Gini, teman-temannya pasti ada yang pegang SDKI, tapi teman-teman yang lain pasti ada yang pegang Nanda ya. Tolong bantu kita di sini. Yang namanya batasan karakteristik itu sebenarnya sama dengan tanda gejala, baik itu mayor atau minor di SDKI. Nah, Nanda itu nggak memakai mayor dan minor. Dia langsung aja diagnosis itu batasan karakteristiknya apa. Nah, menurutku kurang aplikatifnya Nanda pada kita yang masih belajar pemula adalah ketika muncul suatu masalah yang bersesuaian dengan tanda gejala yang ada di batasan karakteristik, itu kita harus mengangkatnya kayak gitu. Walaupun cuma satu misalkan. Apakah itu satu itu kuat sekali tanda gejalanya atau lemah aja istilahnya. Kalau bersesuaian ya udah berarti terangkat tuh diagnosisnya. Beda dengan di SDKI. SDKI ada mayor dan minor. Ayo, tim SDKI di sini ada yang megang SDKI nggak? Ada ya. Nah, di SDKI itu kalau ketemu tanda gejala yang bersesuaian dengan tanda gejala mayor, itu sekitar 80% udah pasti terangkat kayak gitu. Tapi kalau yang di minor itu bisa aja nggak terangkat karena nggak terlalu kuat kayak gitu. Nah, Nanda tadi karena dia nggak mempunyai mayor minor, sedikit aja terserempet di batasan karakteristik Nanda, kita harus mengangkatnya. Tapi nanti di prioritas masalah atau di prioritas diagnosis keperawatan bisa aja yang cuman sedikit terserempet tadi mungkin nggak menjadi sesuatu yang prioritas. Contoh ya, orang asma, berarti kan dia kan sesak napas, gaduh gelisah, dia juga cemas misalkan. Tapi cemasnya itu dikit aja pada orang asma ini. Kita harus tetap mengangkat cemas pada orang asma. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, apakah cemas menjadi suatu diagnosis prioritas pada orang asma? Belum tentu. Itu asma dengan cemas. Kalau di SDKI bisa aja misalkan ketidakefektifan pola napas angkat di SDKI karena datanya ada di data mayor misalkan. Nah, bisa aja di SDKI itu pada orang asma kecemasan misalkan itu datanya itu yang bersesuaian hanya di tanda gejala minor. Nah, kita belum terlalu yakin mengangkat kecemasan kayak gitu. Bisa aja ditinggal itu diagnosisnya, nggak diangkat kayak gitu. Karena kita fokusnya mencari yang mayor-mayornya aja atau yang tampak jelas kayak gitu. Itu mayor maksudnya. Kalau di Nanda serempet sedikit ya udah kita wajib mengangkatnya dulu. Itu juga yang dibilang perawat Indonesia mungkin lebih applicable triple S daripada triple N. Itu statementnya. Gitu, Latif. Oh, berarti kalau berdasarkan Nanda, Nurse, itu nggak ada yang namanya mayor dan minor. Pokoknya sedikit aja masalah, langsung diangkat gitu kan maksudnya, Nurse? Betul. Tinggal nanti kita di prioritas, apakah diagnosis yang kita terangkat itu menjadi sesuatu yang mengganggu pasien sekali atau tidak, kayak gitu. Kalau tidak, artinya mungkin kita kalau secara urutan tuh kita taruh di bawah mungkin. Tuh nantinya. Ya, terima kasih Nurse, sudah terbayang Nurse. Ya, mayor minor itu istilahnya takar atau apa ya istilahnya tuh barier kita untuk diangkat dulu kah atau nanti. Kalau Nanda intinya angkat dulu, itu Nanda. Kalau SDKI kan ada takaran nih. Kayaknya kalau masih di data minor nanti aja deh dulu kita nunggu yang mayor-mayornya aja deh dulu kayak gitu maksudnya. Oke, lanjut. Resa, silakan Resa.
Terima kasih, Nars. Saya punya 2 pertanyaan. Ya, satu-satu ya. Satu-satu. Iya. Pertanyaan yang pertama, kan kayak kata Nars, kita nih punya kayak pedoman triple S atau triple N. Terus kayak nggak mungkin kalau kita bisa untuk menghafal semuanya itu. Betul. Nah, berarti saya bertanya untuk saat kita kerja nanti, apakah kayak kita nih boleh buka, kalau kita lupa kita boleh buka pedoman kita ini? Saya nanya balik. Kita lagi kerja, sempat nggak kamu buka? Kayaknya nggak sempat sih. Oke, nggak sempat. Oke, itu lumayan poinnya. hektik ya, Nars. Ya, nggak sempat ya. Poinnya nggak sempat. Artinya gini, kita dari detik ini ya, mikirnya nanti besok kerja. Dari detik ini, kita harus belajar istilahnya mengingat. Saya nggak menginginkan teman-teman jadi penghafal ya, karena kalau penghafal itu akan susah dan rawan hilang. Saya menginginkan teman-teman bisa menalar apa yang terjadi pada pasien, ikuti jalan ceritanya, tangkap tanda gejalanya, lalu cocokkan dengan masalah yang terjadi. Oke. Kalau menghafal itu menghafal buta. Kita mempunyai 248 di Nanda. Kita mempunyai 199 di SDKI. Kalau dihafal itu kan runyam ya masalahnya ya. Nah, sudut pandang mahasiswa, kalau saran saya sebenarnya bisa dicari jalan keluar, misalkan ya ditargetkan misalkan sekitar 10 diagnosis atau 15 diagnosis per semester ku kenali misalkan. Dicicil 10 kali 7 semester itu kan 70-an tuh. Dapat 70 itu juga lumayan kalau teman-teman modal 70 diagnosis untuk menghadapi nanti profesi di semester 8 9 itu luar biasa sudah siapnya. Kenapa? Karena 248 diagnosis yang ada di Nanda itu ada loh diagnosis yang saya pribadi nggak pernah ketemu. Contoh, resiko trauma perkosaan, keluyuran, kemudian resiko kerusakan gigi misalkan. Saya nggak pernah ngangkat diagnosis tersebut. Yang paling sering kan nyeri akut, pola napas. Nah, maksud saya itu dengan teman-teman menghafal 10 per semester dapat 70 modal yang sangat-sangat common diangkat atau yang umum diangkat, itu udah lebih dari cukup sebagai seorang mahasiswa untuk menghadapi pasien nanti waktu pendidikan profesi nurse ya. 10 aja per semester dibaca kayak gitu, bukan dihafal ya. Nah, kembali 10 kali 7 70. Nanti di semester 8 9 teman-teman akan menerapkan ke pasien secara langsung di tahap profesi. Harapan kami lulus di semester 9, teman-teman kan menjadi seorang nurse. Kerja itu ibaratnya tuh nggak usah lagi teng-teng buku, karena emang kata Reza tadi nggak akan sempat kayak gitu ya. Dihafalkan nurse? Tidak dihafal, tapi diterapkan. Iya. Contoh, teman-teman sekarang merasa lapar, kok langsung sih otomatis nyari makan? Karena dari sejak kecil orang tua itu menanamkan ke kita kalau lapar ya artinya kan harus makan kayak gitu. Coba tanamkan juga kalau orang kebutuhan oksigen terganggu, artinya kan oke, pola napasnya yang bermasalah. Intervensinya berarti posisinya dibenerin, ditegakkan. Ada oksigen, support dengan oksigen kayak gitu. Diterapkan. Nah, balik ke pertanyaan lanjutannya, gimana saat setting kerja nanti? Itu kan di rumah sakit itu nanti teman-teman di stase saya, di stase manajemen nanti di semester, kalau kuliah di semester 7, kalau di profesi di semester 9. Kita nanti ada yang namanya bikin suatu formulir. Jadi sudah ada Nanda, Noknik atau SDKI, SLKI dan Siki itu per diagnosis dalam satu lembar. Jadi orang kerja itu tinggal contreng-contreng sesuai dengan asesmennya. Oh, diagnosis ini loh terangkat, berarti ambil formulir diagnosis ini, tinggal contreng-contreng. Jadi nggak mengingat lagi. Gitu, ada form-form yang digunakan nanti, Reza.
Jadi nggak ada lagi triple N, triple S dibawa bekerja kayak gitu. Ya, tapi paham itu harus dimulai dari sekarang. Pesan saya tadi. Ya. Iya, harus. Oke. Untuk yang kedua, pertanyaan selanjutnya, yang kedua, kita nih kan kayak belajarnya nih kayak detail banget ya, Nars. Kayak semua step per step tuh kayak detail banget. Terus harus dokumentasi lah, inilah itulah. Mungkin yang kayak secara kita pikir kayak lumayan ribet gitu. Tapi nggak ribet juga sih. Tapi kenapa pas kenyataannya, pas realitanya, pas pengaplikasiannya di rumah sakit, saya pernah magang, tapi tidak sedetail itu, Nars. Ya, oke. Pertanyaannya, status kita kan lagi di pendidikan dan mahasiswa. Oke, kalau nggak diajari secara detail, runut demi runut, takutnya miss. Nah, teman-teman yang udah kerja di wahana, yang teman-teman lihat perawatnya langsung taktis, karena dia udah terpola. Nggak ada lagi istilahnya ngebawa foam Gordon di tangannya, kayak gitu. Nggak ada lagi format head to toe, dia udah ngalir kayak gitu, karena udah terbiasa dan dibiasakan waktu kuliah, kayak gitu. Karena ini tahap pembelajaran ya harus seideal mungkin, sedetail mungkin, diajari satu per satu. Gimana wawancara itu tekniknya apa, pemeriksaan fisik itu apa aja yang diperiksa. Kalau kerja nanti udah tak kayak gitu. Ya, di setiap profesi apapun sih saya rasa pasti kayak gitu. Kalau yang namanya belajar ya kayak sama kayak kita belajar alfabet, nggak ada ya langsung guru kita nyuruh kita belajar langsung baca kayak gitu. Pasti kita mengeja dulu, ya. Oke, sip. Tapi masih ada lagi, Nars. Apa? Silakan. Tapi kan kayak diagnosa keperawatannya tuh harus ada dokumentasi ya. Tapi pas saat itu, kenapa entah karena nggak tahu karena rumah sakit ini aja atau rumah sakit yang lain atau karena perawat ini aja saya nggak ngerti. Nggak ada dicatat, Nars. Jadi saya tanya, saya tanya, kamu dinasnya di ruang mana, jam berapa istilahnya, atau suasananya tuh lagi hektik kah atau kayak gimana? Ceritakan dulu deh. Saya itu pas itu dinasnya di ruang rawat inap kelas 1, 2, 3, Nars. Oke, kejadiannya kamu itu dinasnya pagi. Pagi. Berarti kan dari jam 8 sampai jam 2-an. Enggak, sampai jam 4. Oke, sampai jam 4. Oke. Habis itu kamu nih ngelihat sering kakaknya mungkin skillful untuk melaksanakan tindakan, tapi kamu bingung, loh ini tindakan sebenarnya didokumentasikan apa enggak ya? Kayak gitu kan? Iya. Nah, oke. Lagi-lagi, tahap bekerja nanti enggak seribet seperti teman-teman dalam mendokumentasikan macam-macam. Ya, karena belajar ideal. Oke, karena belajar ideal itu di tahap pendidikan. Nanti di wahana atau di tempat kerja akan ada penyesuaian yang memudahkan teman-teman perawat untuk mendokumentasikan. Yang namanya tindakan pasti harus didokumentasikan. Mungkin entah kita yang nggak ngelihat ya, sebenarnya mereka ada mendokumentasikan di map yang status pasien itu sebenarnya. Tapi apakah yang didokumentasikan sebanyak seperti yang waktu kuliah? Saya yakin tidak. Karena dia main simple, ya, tanpa mengesampingkan kemaknaan dari dokumentasi begitu. Tetap ada. Beda lagi nih, Resa, kalau kamu ceritanya dinas di IGD. Nars, Ulun pernah melihat misalkan nih, kawannya tuh melakukan asesmen langsung ke diagnosisnya kayak nggak kelihatan, langsung dia ngambil tindakan-tindakan tertentu. Beda lagi kalau di IGD itu kan life saving kayak gitu. Jadi istilahnya dia dalam beberapa saat udah mengenali ini masalah apa, langsung diintervensi, tapi padahal mereka mendokumentasikan kok di akhir. Hanya saja dia melakukan action dulu. Beda dengan teman-teman yang dirawat inap. Kalau dirawat inap itu kan status pasiennya tenang, bisa dikaji dulu, ditegakkan diagnosis dulu, dipilih dulu intervensinya sesuai NOC dulu, baru dikerjakan. Kalau di IGD enggak, asesmen oke, taktis, masalahnya apa, kerjakan gitu. Beda setting.
Begitu, Nurse. Terima kasih, Nurse, atas penjelasannya. Ya, sip. Sama-sama, Resa. Silakan, Yoga, Priyo Yoga ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, aman. Iya. Jadi kan, itu Nurse, saya ingin bertanya pada masalah yang harus diperhatikan dalam menulis diagnosis keperawatan. Itu kan ada disebutkan poin bahwa jangan bingung antara etiologi dan masalah keperawatan. Nah, di situ saya nangkepnya itu berarti etiologi dan masalah keperawatan ini sama gitu. Lalu pertanyaan saya, apakah benar etiologi dan masalah keperawatan itu sama? Dan jika benar tuh, jika benar tuh kenapa namanya itu dibeda-bedakan gitu? Kenapa harus pakai nama etiologi? Kenapa harus ada masalah keperawatan kayak gitu, Nurse? Terima kasih. Etiologi dan masalah keperawatan atau problem itu sebenarnya beda. Tapi dalam pengaplikasiannya hampir mirip dan sering ketukar. Oke, sebagai contoh, kita mempunyai diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan yaitu kekurangan volume cairan. Ada di domain 2 kelas berapa ya tentang kelas hidrasi gitu. Ada tentang kekurangan volume cairan. Ada loh etiologinya itu penyebabnya itu diare. Oke, tapi kenyataannya ada juga nih diagnosis keperawatan kita diare. Itu yang saya bilang jangan bingung, jangan ketukar. Kadang diare itu bisa kita taruh menjadi sebuah etiologi dari kekurangan volume cairan, tapi kalau diarenya menjadi masalah utamanya, berarti jangan taruh diare sebagai etiologi, tapi taruh diare sebagai masalah keperawatan. Tinggal dicari etiologi dari diare nanti apa, entah kemakan misalkan makanan yang super pedas misalkan, itu bisa terjadi. Oke, sebentar, ada panggilan sebentar ya. Ada panggilan. Itu Priyoga. Jadi jangan bingung terkait dengan kapan kita naruh dia sebagai etiologi, kapan kita naruh dia sebagai problem. Karena diare dan kekurangan volume cairan ini erat kaitannya. Orang kurang volume cairan akibat cairan yang banyak keluar dengan cara diare tadi misalkan. Nah, menghadapi kasus seperti itu, critical thinking kita harus dijalankan. Kita menyelesaikan orang diare dulu kah atau menyelesaikan kekurangan volume cairan kah? Contohnya, kita mau menyelesaikan kekurangan volume cairan, tapi diarenya nggak diselesaikan. Apakah selesai masalah? Saya rasa enggak. Harusnya kamu angkat diare sebagai masalah utama. Stop dulu diarenya. Biasanya kekurangan volume cairannya akan terhentikan karena nggak ada lagi yang bocor lah istilahnya tuh. Begitu. Gitu ya. Iya, jadi intinya masalah keperawatan sama etiologi ini memang pada dasarnya beda kayak gitu ya, Nurse? Beda. Kan ada istilah PES. Yang saya bilang jangan terkait WHO itu adalah kadang di E, kadang di P, sesuai dengan contoh tadi gitu. Iya. Ya, sip. Sudah, Nurse. Baik, bisa dipahami. Terima kasih, Nurse. Oke, sip. Silakan. Penanya lagi, Akmal lagi. Oke, Akmal. Boleh, Nurse lah. Satu lagi. Boleh. Berangkat dari pertanyaan Resa tadi, Nurse. Kata Resa, boleh lah misal bawa buku, misal pas kena sudah kerja itu. Sudah jawab tadi. Kalau menurut Ulun, mungkin awal-awal pasti ragu Nurse lah untuk mengambil diagnosis keperawatan. Tentu bagaimana caranya kita harus punya pengalaman. Nah, pertanyaan Ulun nih, boleh atau kada misal kami nih masih keperawatan, masih semester 1, semester 2, tapi sudah ada beberapa masalah keperawatan atau tindakan keperawatan yang kami bisa. Nah, kami terapkan di kehidupan langsung
Wah, tetapi kami ini belum lulus keperawatan nih. Misal masalah penanganan orang kecelakaan. Nah, sudah bisa nih, tapi belum perawat bujur. Boleh atau kada nurse misal kayak itu? Tujuannya untuk mengasah kemampuan seperti itu. Oke. Bercermin pada diri kita sendiri. Kita rasa sudah yakin atau kompeten apa belum? Oke. Itu pertama. Saya pernah punya pengalaman, saya nginfus om saya waktu saya kuliah semester 6. Kebetulan saya udah belajar infus itu di semester 4 kemarin itu. Ketika saya ibaratnya tuh berhasil melakukannya dan tertolong itu om saya, ya nggak masalah. Tapi kan kita sebagai mahasiswa harus memahami tentang aspek legal, hukum, dan macam-macam. Kalau berbicara kamu sebagai peserta didik di rumah sakit melakukan tindakan infus atau invasif lah istilahnya, itu pasti under supervisi perawat yang ada di sana sebagai pembimbingmu. Layaknya kamu minta dampingi ke beliau melakukan tindakan tersebut. Artinya kan boleh ya melakukan tindakan keperawatan ketika kamu belum lulus, ya. Kemudian melakukan pertolongan pada orang kecelakaan sebelum kamu lulus, boleh. Gini, kamu baca Undang-Undang 34 tahun 2000, Undang-Undang 38 tahun 2014. Di situ selama nggak ada petugas medis macam-macam, kita bisa kok melakukannya. Tapi lagi-lagi, pandang lagi diri kita, kompeten apa belum. Kalau dirasa kurang kompeten atau cuman mau menjadi superhero, istilahnya, tapi superhero yang nggak lengkap armornya, mending kita nolong dengan nelpon ambulans atau pihak yang berwajib kayak gitu. Tapi kalau cuma tindakan ringan yang misalkan adik kita demam, kita kompres, atau nenek kita lagi sakit, dia nggak bisa mandi, kita seka, yang nggak ada istilah invasif macam-macam, silahkan lakukan, gitu. Ya, balik ke diri kita. Siap, Nurse. Sip. Oke, silakan kalau ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Lagi heboh. Silakan, ada yang nanya lagi nggak? Cukup kah? Izin bertanya, Nurse. Oh ya, Fadila. Mengenai UTS pertemuan selanjutnya. Oke, UTS. Itu ada apa namanya? Tata cara, dan itu soalnya tuh berupa pilihan ganda, esai, atau jadi nanti soal UTS kita itu saya akan ada kasus, teman-teman coba untuk mengangkat sebuah diagnosis keperawatan, beberapa diagnosis keperawatan sesuai dengan kasus, sampai diagnosis keperawatan aja, sampai yang pelajaran detik ini. Nggak ada istilah perencanaan belum dulu. Pokoknya ada kasus, lakukan dibaca, dilakukan asesmen, data-data yang perlu itu dicatat, lalu dirumuskan diagnosis keperawatannya sampai terbentuk daftar diagnosis keperawatan pada kasus yang ada di kertas itu. Sampai situ aja dulu tes kita. Nggak ada PG ya, nggak ada pilihan ganda ya. Diketik. Ya, diketik. Oke? Untuk waktunya, Nurse, sampai 1 jam. Waktunya 1 jam. Waktunya 1 jam. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, tentang topik ini ada yang ditanyakan nggak dulu? Nggak ada ya? Oke. Kalaupun tidak ada, kita cukupkan teman-teman ya. Terima kasih atas diskusinya yang menarik. Sampai ke detik ini kita udah mulai jauh beranjak ya dari konsep awal, proses keperawatan, lanjut ke asesmen, lanjut ke pengumpulan data.
hari ini kita bicara tentang penegakan diagnosis. Nanti setelah kita UTS, ada yang namanya kita bicara tentang prioritas, nanti nyusun perencanaan. Jadi semakin ke belakang kita akan semakin mendalami proses keperawatan secara umum. Gitu. Oke, mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas antusiasnya untuk berdiskusi. Saya sangat senang istilahnya kita diskusi langsung teknis, kasih contoh macam-macam biar istilahnya lebih paham ya ke depannya. Oke, selamat menjalankan perkuliahannya, jaga kesehatan terus ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu untuk pelaksanaan luring nanti, entah itu skill atau apalah di kampus. Ya, saya pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Nas. Terima kasih, Nas.